lagi bersama Tora Aji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kepemimpinan dari Volt 1 dan materi komunikasi dari Volt 2. Langsung saja menuju materinya. Pada dasarnya, kepemimpinan atau leadership merupakan suatu tanggung jawab, bukannya jabatan ataupun peran. Pada pertemuan Volt 1, kita mengetahui bahwa semua orang adalah pemimpin. Kenapa semua orang disebut pemimpin? Semua orang harus bisa memimpin dirinya sendiri, baik memimpin dalam waktu, emosional, dan prioritas. Pemimpin merupakan orang yang paling berpengaruh dalam kelompok, yang tujuannya untuk menentukan visi dari kelompok atau tujuan dari kelompok itu, menyelesaikan konflik, merangkul tim, serta yang paling penting sebagai ujung tombak, pengambilan keputusan. Tanpa adanya pemimpin, maka suatu tim akan kehilangan arah dan tujuan, sehingga banyaknya rapat namun minim hasil. Bagi mahasiswa yang sedang kuliah itu layaknya teori, sedangkan organisasi sebagai penerapannya, pengalaman. Dan pastinya organisasi selalu membutuhkan kolaborasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui juga dasar fondasi keorganisasian, yakni struktur organisasi, budaya organisasi, dan tujuan organisasi. Organisasi sangat berperan penting dalam meningkatkan skills, maupun soft skills ataupun hard skills. Ancaman-ancaman yang datang dari organisasi itu sendiri berasal dari individu, yakni FOMO dan DMOD. Untuk mempelajari tipe kepemimpinan lebih lanjut, kita harus mengetahui bahwa kepemimpinan itu memiliki beberapa tipe: transformasional, delegatif, transaksional, demokratif, autokratik, dan yang terakhir yakni karismatik. Mari kita bedah satu persatu, dimulai dari kepemimpinan transformasional. Pada tipe kepemimpinan transformasional, pemimpin merupakan salah satu inspirasi oleh anggota untuk berinovasi dan mengembangkan skill yang mereka miliki, sekaligus juga menciptakan perubahan di dalam organisasi. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan delegatif. Pada kepemimpinan delegatif, pemimpin menyerahkan hak atau kuasa penuh kepada anggota untuk mengerjakan suatu tugas secara individual tersebut. Selanjutnya lagi juga ada kepemimpinan transaksional, yang dimana pemimpin memberikan hadiah atau reward kepada anggota-anggotanya yang melampaui ekspektasi dari pemimpin itu sendiri atau mengerjakan tugasnya dengan benar. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan demokratik, di mana pada pemimpin di tipe kepemimpinan demokratik, seluruh ide dari anggota ditampung dan diwadahi oleh pemimpin, dan kita bisa memilih idenya bersama-sama. Selanjutnya lagi ada tipe kepemimpinan autokratik, di mana pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan autokratik akan cenderung mengerjakan tugasnya sendiri sesuai kemauan dari pemimpin tersebut tanpa menerima masukan dari anggota. Selanjutnya yang terakhir, tipe kepemimpinan karismatik. Pemimpin dengan tipe kepemimpinan ini mengandalkan persuasi dan personality untuk menarik anggota. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke materi Volt kedua. Apa sih itu komunikasi? Secara literal, komunikasi merupakan pertukaran ide, informasi, atau emosional baik secara verbal maupun non-verbal, yang dimana melibatkan komunikan dan komunikator. Tujuan komunikasi secara ringkas adalah untuk memahami orang lain, agar dipahami orang lain, serta menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi suatu tujuan tertentu.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, bentuk-bentuk dari komunikasi tersebut bisa dalam berbentuk verbal, non-verbal, maupun komunikasi tertulis. Sebenarnya ada juga tipe-tipe komunikasi, dan komunikasi yang paling efektif merupakan komunikasi asertif. Selanjutnya ada komunikasi agresif, dan selanjutnya lagi ada komunikasi pasif. Oke, baik, kita mulai dulu dari komunikasi agresif. Apa sih itu komunikasi agresif? Komunikasi agresif merupakan tipe komunikasi yang dimana orang komunikator lebih cenderung merendahkan orang lain dan mengontrol orang lain. Komunikasi jenis ini cenderung memperhatikan atau memaksa kehendak diri sendiri kepada orang lain. Selanjutnya ada komunikasi pasif. Apa sih itu komunikasi pasif? Komunikasi pasif merupakan tipe komunikasi yang dimana orang komunikator cenderung mengalah dan mengorbankan kepentingannya sendiri. Dan kita kembali ke tipe komunikasi yang paling baik dan yang paling efisien dan efektif, yakni komunikasi asertif. Komunikasi asertif cenderung terbuka, menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan sebenarnya pada tujuannya komunikasi ini untuk menghargai hubungan antar manusia. Komunikasi asertif juga salah satu hal yang penting untuk menghindari konflik, membangun rasa percaya, serta membangun hubungan yang sehat antar individu. Bagaimana sih cara menerapkan sifat komunikasi asertif di kehidupan sehari-hari? Pertama, untuk menerapkannya sendiri, kalian harus mengubah kata-kata kalian menjadi aku paham seperti apa yang kau inginkan, tapi menurut aku hendaknya seperti ini, dikarenakan kita bisa memahami lawan bicara sekaligus kita bisa menyampaikan apa yang ada di benak kita. Selanjutnya kita juga harus bisa menjaga perasaan, intonasi, dan suara kita sendiri. Mendengarkan dengan penuh empati juga merupakan salah satu poin plus dalam komunikasi asertif. Oke, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Mungkin jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video.